Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Alam Global, Ijazah 7 kali mencari alam global. Alam di pojok itu gimana dulu? Kali ini berada di daerah bawah lagi dan kali ini akan membahas tentang dunia transgender ataupun yang lebih dikenal dalam bahasa Jepang itu iya, atau lebih tepatnya bahasa Belanda wajah. Oke, ini kali ini kedatangan dua orang bintang tamu. Yang pertama ini beliau juga seorang penyusubu transgender dan beliau datang dari kota Bangla. Dan yang satunya lagi ada Mbak Niken Salindri. Yang lagi naik jauh sekarang, yang lagi nyanyi tembang-tembang Jawa. Kalau di sana ada Mbak Niken Salindri, di sini ada Mbak Niken Salindri. Oke, selamat datang buat Mbak Eva dan Mbak Niken. Halo Mbak Niken. Gimana kabarnya? Wow, luar biasa. Dalam malam hari ini kita sangat luar biasa kedatangan tamu-tamu istimewa yang membahas tentang dunia transgender. Oke, tentunya. Kali ini Kak Teddy pengen tanya di Mbak Eva dulu. Kalau menurut Mbak Eva itu gimana sih seorang transgender yang baik? Sebenarnya menurut saya Ya. jadi siapapun dia Ya. ya menurut semuanya baik karena kan seperti itu banyak Iya, benar sekali. Nah, luar biasa. Kalau menurut Mbak Eva itu gimana sih caranya kita biar di masyarakat mungkin yang biasanya suka langsung itu suka yang apa namanya kadang ada yang mencemooh dan sebagainya. Gimana caranya biar kita tidak mencemooh? sebenarnya tergantung sikap kita ya. Jadi kan kita bisa membawa bagaimana kita beradaptasi Iya. Iya. baik secara pakaian, lalu seperti cinta, berlaku ya kalau kita itu jangan menjawab sama Iya. itu maksudnya jangan terlalu terlihat beda gitu. Iya. Kan kalau kita jadi beda kadang-kadang kita merasa perhatian. Iya. Kadang-kadang itu dalam kehidupan sehari itu pasti ya, namanya kita semua pasti melewati atau pasti deh di desa walaupun di desa di kota semuanya pasti ada yang namanya kalau kita jalan di jalanan. Kali ini saya akan tanya kepada Mbak Niken. Mbak Niken ini kebetulan menjadi datang dari kota Temanggung. Jauh-jauh sekali dari kota Temanggung. Pernah nggak sih Mbak Niken kejadian di jalan-jalan mungkin ada yang melecehkan atau ada yang mencekok, mungkin bisa ada pengalaman pribadi coba? Banyak ini ya pengalaman yang kita bisa mengumpulkan. Yang pertama seringkali anak-anak kecil sebenarnya ya Kak. Oh gitu ya? Iya. Mungkin kalau kita lewat kadang kita diteriakin cong. Iya, benar sekali. Kita nanti ini tanpa sengaja mungkin mereka menjadi kita. Iya. Terus liatin kayak kita aneh dari ujung kaki ke ujung atas kita perlu berani seperti itu. Benar sekali. Nanti kalau pria beda lagi. Kalau pria biasanya agak sensitif ya Kak. Iya. Ya. Sama sih kejadiannya seperti sama seperti kita yang lalui. Tapi yang jelas kita dengan seperti transgender kalau dia punya hasil karya ataupun mungkin contohnya seperti bisa nyanyi
ahli dan pasti mereka akan segan sendiri itu yang terjadi ya. Iya. Iya. Tapi ada juga Pak, ketika kita di kemudian di dalam satu masyarakat itu ada satu sosok yang tidak menginginkan kehadiran kita. Iya. Itu pasti ada. Iya. Sehingga kadang kayak kita yang perempuan seperti ini, kita diharapkan untuk pulang, terus Iya. kita nggak boleh ikut acara itu. Oh itu benar kejadian. Enak. Sebenarnya sangat disayangkan sekali dari pihak panitia. Kebetulan di tahun ini ataupun mungkin dari tahun yang kemarin-kemarin itu kita semua itu punya hak yang sama. Iya. Seperti transpuan, transgender di tahun dari 2 tahun yang sekarang kita tuh punya yang namanya lembaga bantuan hukum dan itu semua kan. Ada orang bilang Ahmed yang ini misal, contoh itu aja kalau kita bisa laporkan dia tidak kena hukuman 3 bulan itu ada hukumnya di Indonesia sekarang dan para transgender semua itu dirangkul dilindungi sama negara atau lembaga. Sama negara atau lembaga ya. Juga pokoknya kita jangan pernah takut deh sekarang. Kalau ada yang mencemoohkan itu langsung aja dia itu termasuk diskriminasi dan itu kan ada hukumnya. Kalau mereka tahu mereka akan malu sendiri dan mereka tidak berani. Sekali-sekali kita harus berani kalau misalnya ketemu lagi jauh bilang seperti itu. Yang penting kita tidak menyalahkan mereka. Dia bilang aja Pak, Bapak bisa samakan. Yang penting ada bukti kita video dia nanti si orang tersebut kena. Dan pernah kejadian terjadi kita bisa bahas dia mau penjara atau kasih uang seperti itu. Dan itu ada bantuan hukumnya. Oke, mungkin Mbak Eva pernah ada kejadian yang ini di kehidupannya pernah? Sering sekali ya. Rasanya sering ada karena kita tidak merasa beda gitu kan, jadi orang-orang kan menganggap kita juga tetap lain atau gimana gitu ya. Ada juga dipandang sebelah mata termasuk ini waktu pernah loh zaman dulu waktu pekerjaan kita itu padahal kan kita merasakan sama ya, kita sama seperti perempuan dan sama umumnya gitu kan. Tapi mereka itu kok memperlakukannya seperti itu kadang-kadang atau saat kita mau mengurus sesuatu seperti dulu ya, waktu itu kan saya mau ambil rumah ya, kredit rumah itu nama saya itu nggak boleh. Iya, sepertinya kita tuh dianggap sebelah mata kan rasanya, ih kok Maria gini-gini, apa bisa mampu, apa bisa, ya itu zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sebenarnya sudah. Ya, mungkin zaman dulu tuh warga atau masyarakat Indonesia belum tahu ya transgender yang saat ini yang lagi zaman now itu transgender juga sama apa namanya kedudukannya bersama semua sama kok bukan itu sama semua manusia sama bukan yang miskin semuanya sama yang penting kita hatinya dan jangan berkecil hati karena memang kita tuh di naungi salah satu lembaga khususnya seperti FKPB, Forum Komunikasi Peduli Data yang menaungi para transgender. Jadi kalau ada keluhan di masyarakat, ada yang menghina atau ada yang mereka bisa kena hukum. Sudah ada bantuan hukumnya. Jadi hati-hati para warga yang di jalan, masyarakat yang ketemu sesama transgender, jangan sekali-sekali melecehkan karena itu sudah ada hukumnya. Oke, kita sangat apa namanya kita sebagai transgender itu bisa tergantung dari kita ya. Kalau misalkan di masyarakat itu mereka itu bilang kadang ada yang dicemooh kayak kadang-kadang saya lihat di luar sana ada trans
transgender itu yang tidak bisa membawa dirinya sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kayak kadang ada seperti apa namanya memicu orang untuk India gitu intinya. Tapi kalau kitanya dari transgendernya sendiri itu kita bisa mawas diri, mereka suka kok dengan kita seperti itu. Mungkin ada kejadian. Mungkin, oh ya, Mbak Nika ini juga selain dari tahun dia juga selalu menyanyi. Pernah nggak sih Mbak ada kejadian di tempat hajatan mungkin ada yang melecehkan? Dulu pernah sekali waktu saya nyanyi di suatu daerah, mungkin karena banyak dari teman kita yang masih berada di jalan, pikirannya saya juga masih seperti itu. Nah, satu ketika saya lagi berada di kamar mandi, tiba-tiba beberapa orang datang terus mengunci pintu. Mereka masuk menyuruh saya untuk melakukan itu. Oh gitu, itu termasuk juga ini pelecehan. Iya, itu bisa dilaporkan sebetulnya. Tapi ini saya malu karena mereka semua mabuk. Jadi saya teriak, akhirnya dibuka pintunya. Mungkin karena mereka masih punya rasa takut. Iya. Seperti itu. Wow, berarti macam-macam ya yang kejadian di luar sana dan itu nyata loh. Iya. Dan jangan, kalau menurut Kak Dewi sendiri jangan pernah takut ya para transgender, jangan pernah takut saat kita itu benar. Kita itu dilindungi suatu badan bantuan hukum, jangan takut. Asal kita benar, kita akan didukung orang-orang bidang hukum, termasuk kepolisian, termasuk LSM, dan bahkan sampai di Jawa Tengah itu ada badan hukumnya sendiri. Jadi hati-hati warga ya, kalau melihat transgender jangan suka melecehkan. Oke. Mungkin untuk saat ini kalau masyarakat sudah mulai memahami ya Kak. Kalau yang menjadi musuh kita saat ini yang pertama diri kita sendiri, yang kedua teman kita. Terkadang ketika teman kita derajatnya sudah diangkat, terus dikasih pekerjaan yang mudah, teman kita otomatis merasa iri. Oh gitu. Iya. Bagaimana mereka ingin menjatuhkan kita, ingin membuat nama kita begitu jelek. Itu sudah berapa kali? Itu yang kejadian. Iya, kejadian. Oke, ini Kak Tebi menghimbau untuk semua beliau-beliau semua senior-senior saya juga termasuk emak-emak yang khususnya di Jawa Tengah kalau di semuanya ya, kita tuh semuanya nasibnya sama, jiwanya sama. Kalau boleh, yang muda-muda itu kita rangkul ya, jangan dimusuhi karena kita tuh nasibnya sama. Kalau KTB sendiri itu malah justru senang sekali. Kalau misalkan adik saya atau di bawah saya tuh lebih terkenal, lebih maju, lebih dibilang saya sangat salut sekali loh. Jadi ada apa namanya, menurut saya penghargaan luar biasa. Jadi mereka itu sangat berpotensial berkarya menurut keterampilannya masing-masing, bidangnya masing-masing. Oke. Mudah-mudahan yang terjadi seperti ini jangan lagi ya, maaf semuanya ya, yang saya hormati, kaum transgender dimanapun berada, Kak Ayu mohon kalau bisa, yuk kita rangkul yang muda-muda, kita kasih, mereka sukanya apa sih, nyanyi ya kita bikin nyanyi, kalau mereka suka karya masak, mungkin bisa bikin seperti apa namanya catering, atau mungkin yang kerjain bisa jadi desainer lokal, bahkan bisa di Jakarta. Oke. Iya, kegiatan yang positif. Dan jangan lupa ya, setiap 3 bulan sekali tes kesehatan, semuanya gratis kok. Untuk tes kesehatan HIV tentunya bersama, kalau saya pribadi FKBP ya. Kita semua tuh dilindungi, diajak makan bareng, dites bareng. Kadang ada program yang ada uangnya juga. Itu dari pemerintah se-Indonesia. Oke, ini kalau untuk menurut saya, Mbak Eva Yudit, mungkin bisa ini, mungkin bisa motivasi buat teman-teman di luar sana,
teman-teman transgender di seluruh Indonesia, mungkin ada kiat atau motivasi khusus Mbak Eva silakan. Kalau saya buat seluruh transgender di seluruh Indonesia yang transgender transkeluarga kaya dan sebagainya, berkaryalah sesuai kemampuan dan keterampilan Anda berkarya. Yang pentingnya kan manusia itu kan pasti kalau sudah menghasilkan karya itu akan dihargai orang, yang entah itu menyanyi, entah itu seperti yang kata dibilang tadi, dari desainer, memasak, ya, keterampilan itu yang penting diasah lah, diasah potensi diri pribadi itu. Jadi kita itu jangan sampai dipandang masyarakat itu seperti cap negatif, umumnya kan ada seperti itu ya, yang identik dengan di jalanan, kemudian seks bebas, orientasinya tidak ke situ. Jadi biar kalau kita punya karya, punya kreasi, punya pekerjaan, yang penting kan bisa untuk menunjukkan diri sendiri betul, kan? Syukur-syukur bisa membawakan gender lain, kan? Nah itu kita itu akan dicap masyarakat itu, oh ternyata seorang transgender itu memiliki kemampuan dan pemikiran sama dengan kita, karena kita ini kan normal biasa. Yang membedakan itu orientasinya saja, faktor hormonal sebenarnya kan. Ya, sebenarnya kan kita siapa yang tidak mau terlahir sempurna ya kan. Tapi kan hormonal itu kan terjadi di saat dalam kandungan, seperti kan kromosom hormon itu terjadi dalam kandungan. Jadi siapa yang bisa mengatur hormon itu ya? Karena hormon itu kan terjadi dalam kandungan, siapa yang bisa mendeteksi? Sekelas dunia pun tidak bisa mendeteksi antara hormon laki-laki dan perempuan. Kan itu terkandung di dalam setiap orang, antara hormon estrogen dan testosteron itu. Tergantung orang itu kandungan hormonnya dominan mana. Nah itu yang akan memperlakukan perilaku, nafsu, dan orientasi seksual kita. Wow, luar biasa sekali Mbak Eva, sangat memotivasi. Dan mungkin dari Mbak Ken sendiri, mungkin ada kesan dan pesan buat teman-teman transgender di luar sana. Ya, buat teman-teman semuanya transgender di seluruh Indonesia, kita sebagai seorang transgender mungkin tidak pernah dipandang baik oleh masyarakat. Selalu kita dipandang buruk. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita dipandangnya buruk. Dan satu lagi, tidak cukup hanya memiliki kualitas. Kita juga harus punya attitude, juga punya rasa hormat terhadap orang tua, itu pasti. Yang jelas kualitas juga. Tidak cukup dengan semua itu kalau kita tidak punya karya. Karya yang pertama. Tapi kalau karya kita saja terkadang oleh manusia lain itu kita disingkirkan, seolah-olah anggap saja najis, anggaplah itu buruk. Bagaimana kita harus melakukannya? Satu yang jelas, kita harus bersabar dan bersemangat. Menunjukkan kita kalau kita masih mampu menjadi seperti manusia yang lain. Itu saja Kak, terima kasih. Luar biasa sekali loh, kakek itu terinspirasi dengan bintang tamu kali ini. Dan dari kakek sendiri tentunya untuk semua transgender di Indonesia, tentunya kalian itu hebat sekali. Kalian itu mengalahkan loh seorang ibu melahirkan dari Maya. Itu kalau manusia baca di buku pernah, itu berapa ribu sel loh. Kita bisa mengalahkan mereka loh. Dan bisa lahir. Dan ini sangat istimewa sekali. Dan KTB sendiri untuk transgender di Indonesia, termasuk senior-senior saya dan mungkin adik-adik saya, kalian itu hebat. Kalian itu punya cita-cita yang sama. Semua nggak ada yang beda. Tergantung satu, kalau kita harus semangat, harus tabah, bekerja, berusaha, pasti impian kalian akan tercapai sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan kita semua
sangat applause apabila dan simpati kalau ada transgender muda dia itu berkarir, punya prestasi. Saya senang sekali. Jadi tidak dipandang sebelah mata, tidak dibeda-bedakan, kita rangkul semuanya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Obrolan kita asik sekali ya. Kalau diteruskan mungkin sampai subuh loh. Nanti lain kali kita sambung lagi bersama mungkin Mbak Eva lagi sama Mbak Niken lagi, dan tentunya bersama KTB Altroba. Jangan lupa di channel siapa? Channelnya Mbak Eva tentunya. Eva. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali semuanya dan Terima kasih. Ini sudah tersimpan tak? Udah ini kok di ini.